Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji syukur kalau kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini pembelajaran bahasa Indonesia masih akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita siapkan buku cetak bahasa Indonesia halaman 22 dan berdoa. Pembelajaran kita pada hari ini akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melakukan observasi? Dan apa itu observasi? Ada yang mau menjawabnya? Berikutnya, pernahkah kalian membuat LHO? Jika iya, hal apa saja yang kalian tulis dalam LHO? Teks laporan hasil observasi akan dibagi menjadi 2 pertemuan, di mana pertemuan pertama kita akan membahas KD 3.1 yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas KD 4.1 yaitu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Indikator pembelajaran kita hari ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan isi pokok teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Yang keempat, peserta didik mampu melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Hari ini kita telah memasuki pertemuan yang kedua yang membahas tentang 4.1. Sebelumnya, Ibu akan sedikit mereview materi mengenai pembelajaran minggu kemarin. Adakah yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar apa? Materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yang pertama adalah isi pokok teks laporan hasil observasi, di mana isi pokok merupakan informasi yang disampaikan penulis untuk pembaca. Yang kedua adalah ringkasan teks LHO. Ringkasan merupakan inti atau gagasan utama dalam sebuah teks. Dan yang terakhir, kita sudah mempelajari tentang fungsi teks LHO, yaitu adalah manfaat yang diterima oleh pembaca setelah membaca teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi yang baik harus mempunyai struktur yang lengkap. Struktur yang pertama adalah definisi umum atau pernyataan umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pernyataan umum merupakan bagian pembuka atau pengantar mengenai hal yang diobservasikan. Melalui tahapan ini disampaikan bahwa benda-benda atau objek yang ada bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan atau perbedaannya. Deskripsi bagian merupakan penjelasan detail mengenai objek pengamatan, di mana pada bagian ini menjadi inti dari laporan hasil observasi yang menjelaskan ide-ide pokok pada setiap paragrafnya. Yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sebuah objek yang diamati. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai struktur dari teks LHO akan Ibu berikan di PPT selanjutnya. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.